Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini menjalankan takdir masing-masing, dan nasib yang berbeda-beda, takdir pun berbeda-beda. Namun takdir ini ada yang bisa dirubah dan nasib pun juga bisa dirubah. Disebut takdir mughram dan takdir mu'alaq. Ini ada dua takdirnya. Dan nasib itu bisa dirubah ketika kita bersungguh-sungguh dan berdoa dan berusaha, maka nasib itu akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum terkecuali kaum itu mau merubahnya, ingin ada rasa ingin merubahnya, kemudian dia berusaha untuk merubahnya, maka Allah akan merubahnya. Ini menandakan tentang nasib kita, yang mana ketika kita fakir, maka kita bisa nasib kita menjadi kaya. Karena apa? Karena berusaha kita. Karena apa? Karena berdoa kita. Karena apa? Karena nasib kita yang kita ingin merubahnya. Yang tadi orang itu pandai bersyukur kepada Allah SWT, maka dia rubah caranya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Maka ada 10 jalur langit untuk merubah kehidupan, merubah nasib kita. Yang pertama, perbanyaklah melakukan sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai masalah. Masalahnya apa? Masalah keluarga, masalah bisnis, masalah hutang, masalah dagang, masalah perkantoran dan sebagainya. Ketika kita dilanda berbanyak masalah, maka jangan datang ke dukun. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat. Maka Rasulullah mencontohkan di dalam kitab Shaum, idza hajabahu amrun badara ila sholat. Ketika ada sesuatu yang mengagetkan atau masalah kepada Rasulullah, maka badara ila sholat, maka Rasulullah menyegerakan sholat. Sholat sunat. Maka kita patut untuk mencontohnya, supaya hidup kita dari masalah itu cepat mendapatkan solusinya. Merubah kehidupan kita. Perbanyak sholat. Sholat sunat, ya, sholat malam, sholat fardu itu jangan ditinggalkan. Perbanyak sholat sunat. Dan yang kedua itu perbanyak sholawat. Karena keuntungan sholat itu sangat banyak. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Afdhalus Sholawat. Ya. Bagi orang yang memperbanyak sholawat itu, diantaranya satu kali satu kali sholat itu akan diberikan pahala 10. Kemudian diberikan derajat 10, dinaikkan derajatnya 10, dihapus dosanya 10. Maka kebaikan-kebaikan itu akan didapat ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang keuntungan lebih utama itu adalah mendapatkan syafaat Rasulullah dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, memperbanyak salat itu. Semakin banyak salawatnya, maka semakin pula banyak rezekinya. Semakin banyak salawatnya, maka semakin banyak pula ketenangan dalam dirinya. Banyak salawatnya, maka semakin pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Maka salawat ini sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dan malaikat-malaikat Allah. Maka kita sebagai umat muslim perbanyaklah salawat untuk merubah nasib kita. Dan yang ketiga itu memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu sangat luar biasa untuk membersihkan diri kita. Terkadang rezeki itu terhalang, anugerah Allah itu terhalang. Karena apa? Karena kita itu banyak dosa. Innal abda la yuhramu bil khairi bidan bin yusibu. Seseorang itu akan terhalang dari kebaikan dengan dosa yang dia lakukan. Dan yang keempat itu perbanyak surah Al-Ikhlas. Di dalam kitab Duratun Nasin dijelaskan, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya.
Maka kata Rasulullah SAW, idza dakhalta manzilaka faqra suratal ikhlas. Ketika engkau masuk rumah, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Banyakanlah surah Al-Ikhlas, maka itu bisa merubah kehidupan kita. Yang tadinya tidak baik, bisa menjadi lebih baik. Dan yang kelima itu perbanyak hauqalah. Yang mana dijelaskan di dalam hadis-hadis itu, bahkan di dalam kitab Sirajut Talibun, aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa innaha kanjun min kunuzil jannah. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sesungguhnya kalimat itu gudang dari beberapa gudang surga. Maka namanya gudang itu kan banyak. Gudang apa? Gudang rezeki. Gudang gudang rezeki, rezeki zahir batin, rezeki yang ditibakkan dalam makanan, dalam materi, dalam pakaian. Banyaklah rezeki-rezeki itu. Dan disitulah membaca hauqalah itu bisa merubah nasib kita. Dan yang kelima itu memperbanyak baca tasbih. Baca tasbih, karena tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah sedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Sedekah itu bukan berpikir sama materi uang, bukan. Tapi bahkan wa'mur bil 'urfi shadaqatun. Merintah dalam kebaikan itu sedekah. Menyuruh dalam kebaikan itu adalah sedekah. Maka perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang ketujuh, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah imam kita. Ketika manusia menjalankan kehidupan sesuai dengan konsep Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Iqra'u Quran fa innahu syafi'un li ashabih. Maka sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafaat untuknya. Dan yang ke-8 itu qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus sholihin. Untuk kalian, bangunlah tengah malam untuk menjalankan sholat tahajud. Yang mana sholat tahajud itu kelakuan-kelakuan orang yang soleh. Bahkan di dalam hadis, di dalam kitab Mukhtarul Hadis jelaskan, sholat tahajud itu bisa mengusir penyakit. Maka banyak orang yang ingin merubah ketika selalu sering sakit, bangunlah tengah malam. Itu akan merubah. Dari tadinya sakit akan menjadi sehat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Itulah qiyamul lail. Yang ke-9 itu sholat duha. Sholat duha akan merubah kehidupan kita ketika kita mendawamkannya. Bahkan sholat duha tanfirul faqr. Sholat duha itu menghilangkan kefakiran kita. Entah fakir dalam ilmu, fakir dalam akhlak kita. Fakir itu kurang. Fakir dalam akhlak kita, fakir dalam harta dan sebagainya. Maka dengan merajinkan, menetapkan sholat duha akan memberikan efek dari sebaliknya, yang fakir menjadi kaya akhlaknya, kaya ilmunya, kaya hartanya. Dan yang ke-10 itu membaca ayat kursi sebelum tidur. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia terbangun. Maka itu oleh kawan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 jalur langit yang bisa merubah nasib kita. Semoga bermanfaat, dan tolong tekan tombol subscribe-nya, like and comment. Terima kasih. Semoga yang menonton video ini mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.